Hai, saya Jaganata dari kelas TI 22A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana kode etik pengguna teknologi informasi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Saya akan menjelaskan mengenai kode etik pengguna teknologi informasi, kemudian risiko dan dampak negatif, peran kode etik, contoh kasus, dan manfaat kode etik. Kita masuk ke penjelasan pertama, yaitu mengenai kode etik pengguna teknologi informasi. Kode etik pengguna teknologi informasi adalah seperangkat pedoman dan prinsip yang dirancang untuk mengatur perilaku dan tanggung jawab individu, organisasi, atau profesional yang menggunakan teknologi informasi dan bertujuan untuk mengatur perilaku, melindungi privasi dan keamanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, kode etik ini menggarisbawahi nilai-nilai norma dan tindakan yang harus dipatuhi oleh mereka yang terlibat dalam teknologi informasi, seperti profesional IT, organisasi IT, pengguna akhir, dan pengembang perangkat lunak. Hal ini penting karena untuk mempertahankan kepercayaan, perlindungan privasi, mencegah penyalahgunaan, meningkatkan inovasi, serta untuk menjaga integritas dan keberlanjutan teknologi informasi dalam masyarakat modern. Risiko dan dampak negatif teknologi informasi itu seperti pelanggaran privasi, serangan siber, kerugian keuangan, kehilangan kepercayaan, kerugian produktivitas, masalah hukum, dampak sosial dan etis, dampak lingkungan, persebaran desas-desus, dan ketidaksetaraan akses. Peran kode etik yang pertama, privasi dan keamanan data. Ini dapat menekankan pentingnya menjaga privasi dan keamanan data. Contohnya, seorang administrator jaringan yang mematuhi kode etik akan memastikan bahwa sistem dan jaringan yang dia kelola dilindungi dengan baik, sehingga risiko pelanggaran keamanan data dapat diminimalkan. Transparansi dan akuntabilitas. Kode etik ini dapat mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam tindakan. Contohnya, seorang manajer teknologi informasi yang menghadapi kegagalan proyek harus secara terbuka mengakui masalahnya dan mencari solusinya. Selanjutnya, pengembangan perangkat lunak bertanggung jawab. Kode etik ini dapat memotivasi pengembang perangkat lunak untuk menghasilkan produk yang lebih aman dan etis. Contohnya, seorang pengembang perangkat lunak yang mengikuti kode etik akan secara rutin memperbarui perangkat lunak untuk memperbaiki kerentanan yang ditemukan dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada pengguna. Selanjutnya, perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi, kode etik ini dia dapat mengingatkan pengguna TI dengan pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Contohnya itu, seorang pengguna teknologi informasi yang mematuhi kode etik akan memilih untuk menggunakan perangkat lunak yang sah dan memberikan dukungan kepada penciptanya dengan membeli lisensi yang sah. Kemudian, penggunaan data yang bertanggung jawab. Kode etik kali ini dapat mendorong pengguna teknologi informasi untuk menggunakan data yang bertanggung jawab dan etis. Contohnya, seorang analisis data yang mematuhi kode etik akan memastikan bahwa data yang mereka analisis diperoleh secara sah dan digunakan hanya untuk tujuan yang sah. Kemudian, dampak sosial dan lingkungan. Kode etik ini dapat mendorong organisasi dan individu untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari teknologi yang mereka kembangkan atau gunakan. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi yang mematuhi kode etik dapat mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kasus. Jadi di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan teknologi besar terlibat dalam pelanggaran privasi yang melibatkan pengumpulan data pengguna tanpa izin mereka dan penjualan data tersebut kepada pihak ketiga. Nah, perusahaan ini tidak mematuhi kode etik privasi pengguna, sehingga dampak yang dihasilkan? Jadi dampak yang dihasilkan itu berupa dampak negatif. Adapun dampak negatif itu yaitu pelanggaran privasi ini mengakibatkan kerugian kepercayaan pelanggan, investigasi hukum, dan denda yang signifikan bagi perusahaan.
Dampak negatif tersebut merusak reputasi perusahaan secara signifikan. Kemudian, apa sih manfaat kode etik? Di sini saya membagi menjadi 3 manfaat kode etik berdasarkan perspektif individu, sudut pandang organisasi, dan sudut pandang masyarakat secara luas. Adapun manfaat kode etik menurut perspektif individu itu yang pertama integritas dan kredibilitas, kemudian kepercayaan dan hubungan interpersonal, perlindungan hukum, kesadaran etika, dan pertimbangan berkelanjutan. Kemudian manfaat kode etik menurut sudut pandang organisasi terdiri dari reputasi dan kepercayaan, kepatuhan hukum, peningkatan produktivitas dan kualitas, pengelolaan risiko yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat kode etik menurut sudut pandang masyarakat secara luas. Yang pertama, perlindungan privasi dan keamanan, dampak sosial positif, penghindaran dampak negatif, dan etika dalam inovasi. Mungkin itu sedikit materi yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana kode etik pengguna teknologi informasi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Sekian, saya akhiri. Terima kasih.